Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qail fastabiqul khairat wassalatu wassalam ala khairil bariyat wa alihi wa ashabihi ulil azaimi wal mukarramat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para asatidzah dan santri-santri Al-Ma'tuk. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-11 ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, beramal salih di bulan Ramadan ini. Ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menggabungkan di antara iman dan amal. Di dalam banyak ayat kita bisa dapati, ya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Ini menunjukkan bahwasanya iman saja tidak cukup untuk menjadikan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga perlu beramal salih. Ya. Karena amal solih ini adalah bekal buat kita untuk bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Kahfi, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi amal solih itu lebih kekal dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya amal-amal solih, ya, ini bisa, kenapa disebut lebih kekal, ya? Karena itulah yang bermanfaat buat akhirat kita. Adapun harta atau perhiasan dunia itu hanya fana, ya. Hanya fana. Adapun yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal solih. Maka pentingnya kita beramal solih. Pada kesempatan kali ini, ya, Ustadz akan jelaskan materi yang ke-11 di dalam Durar Ramadaniyah, ya, yang judul materinya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Sebenarnya hadis ini atau sebenarnya materi ini terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua bagian. Insya Allah bagian kedua akan dilanjutkan pemateri esok hari. Adapun yang akan kita bahas hari ini hanyalah bagian yang pertama saja. Taib. Di sini Ustadz akan jelaskan pentingnya kita beramal solih atau berlomba-lomba di dalam beramal solih. Ya. Kenapa kita harus berlomba-lomba di dalam beramal solih? Ya. Karena amal solih ini akan bisa mendatangkan kehidupan yang baik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal salih. Ya, di sini perhatikan ikhwah sekalian, jangan bercanda, ya. Barang siapa yang beramal salih. Ya. Insyaallah antum semua sudah tahu apa itu amal solih. Amal solih, ya, segala sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya antum melakukan sebuah amalan, antum pikir, ini kira-kira mendatangkan cinta Allah enggak? Mendatangkan keridhaan Allah enggak? Kalau seandainya iya, maka itulah amal solih. Dengan beramal solih, seorang akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah,
Kemudian amal soleh juga bisa menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Ini pentingnya kita beramal soleh dan berlomba-lomba di dalam beramal soleh. Allah berfirman, "Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat buruk, berbuat keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali satu saja, yaitu keburukan itu saja. Illa mislaha. Wa man amila sholihan, dan barang siapa yang beramal sholih, laki-laki maupun perempuan, maka dan dia beriman, maka merekalah yang akan masuk ke dalam surga dan diberikan rizki di dalam surga tanpa hisab, ya. Taib. Maka seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh, terlebih lagi kita di bulan Ramadan, ya. Kita di bulan Ramadan hendaknya kita memperkuat kesungguhan kita di dalam beramal solih. Taib, ana akan sebutkan di sini qaulal muallif, ya, perkataan muallif. Wa minal a'mali sholihah al-maisurah 'ala shaimi ayyuhal ikhwah wa hiya dzatu ujurin 'azimah wa manafi' katsirah. Ya. Kata muallif di sini, dan di antara amalan-amalan yang mudah, ya, yang ringan untuk dilakukan, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 5, ya. Ada 5 amalan-amalan yang mudah yang disebutkan oleh muallif, mudah untuk dilakukan namun pahalanya besar. Namun insya Allah yang akan kita bahas di sini ada 2. 3 lagi kapan? Insya Allah besok, ya. Insya Allah besok. Taib, di antara amalan yang mudah untuk dilakukan adalah al-iktsar min adz-dzikr. Memperbanyak berzikir. Memperbanyak apa? Berzikir. Zikir ini adalah amalan yang sering dilalaikan, ya. Padahal sangat mudah sekali, ya. Dan zikir ini mencakup lisan maupun hati, ya. Subhanallah, alhamdulillah. Zikir apapun yang mencakup kita mengingat Allah di situ. Nah, ana sebutkan di sini, ya, ayat, atau bukan ana, muallif di sini menyebutkan sebuah ayat yang menunjukkan keutamaan zikir, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini ayatnya panjang, ya. Namun intinya, ya, adalah wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Orang-orang yang banyak berzikir, laki-laki maupun perempuan, maka apa keutamaannya? A'adda Allah lahum maghfirah. Allah akan siapkan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Ini amal-amal soleh yang luar biasa, diantaranya apa? Berzikir. Kemudian keutamaan lainnya, ya, keutamaan berzikir, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad, dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Mufarridun telah mendahului kalian. Para sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapa itu mufarridun ya Rasulullah yang mendahului kami? Mendahului kami di sini maksudnya adalah, ya, bersegera di dalam kebaikan, ya. Maka kata Nabi SAW, adz-dzakiruna Allah katsira. Itu mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir, ya, banyak berzikir. Kemudian, ya, santri-santri semuanya dan para asatidz yang Allah muliakan, di antara
hal yang menunjukkan pentingnya berzikir adalah Allah Subhanahu wa taala memisalkan atau memberikan permisalan antara orang yang banyak berzikir dengan orang yang malas berzikir, dengan orang yang hayy wal mayyit, orang yang hidup dan orang yang mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Matsalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang banyak berzikir, ya, mengingat Allah, dan yang tidak berzikir, permisalannya seperti orang yang mati dan yang hidup. Ini bagaimana tidak, ya? Karena memang zikir ini menghidupkan hati, ya. Menghidupkan hati. Orang yang malas berzikir, ya, atau yang tidak mau berzikir, ini lama-kelamaan hatinya akan mati, ya. Akan susah terenyuh ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dan juga ketenangan, ya. Ketenangan ini hanya bisa didapatkan dengan berzikir. Nih, ya. Santri-santri yang depan nih, ya. Perhatikan di sini. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ya, ini luar biasa nih ayatnya, ya. Kalau kita renungi luar biasa. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan berzikir hati bisa menjadi tentram. Hanya di sini garis bawahi hanya di sini, ya. Mungkin kita menganggap ketenangan bisa kita dapatkan dengan olahraga, ya, atau dengan jalan-jalan, ya, refreshing ke mall dan sebagainya. Tidak, ketenangan yang sejati, ya, hanya bisa didapatkan dengan berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan berzikir seseorang bisa menjadi tenang. Ini pentingnya kita memberikan perhatian khusus terhadap amalan ini, ikhwas sekalian, ya. Nah, ini ana juga ingin sampaikan, ana nukil dari perkataan Ibnu Rajab, ya, supaya antum semua tidak malas, ya, di berzikir khususnya di bulan Ramadan. Kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, beliau membawakan perkataan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini seorang ulama tabi'in, ya. Kata beliau, bertasbih satu hari di bulan Ramadan sama dengan bertasbih 1000 kali di bulan-bulan yang lainnya. Luar biasa, ya. Maka jangan sia-siakan, ya, subhanallah, atau zikir-zikir yang lainnya, istighfirullah. Yang jelas kita mengingat Allah dengan tidak ingat terhadap dunia. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia. Karena dunia dengan akhirat ini seperti madu, ya. Madu di sini maksudnya, ya, tidak akan masih saling cemburu, ya. Kalau kita terlalu ingat terhadap dunia, kita akan memalingkan akhirat. Kalau kita terlalu mengingat terhadap akhirat, kita akan sibuk Kalau kita sibuk memikirkan akhirat, insya Allah kita akan tersisihkan dunia. Maka kata Ibrahim An-Nakhai, ya, berzikir satu kali tasbih di bulan Ramadan seperti 1000 tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Satu rakaat sholat di bulan Ramadan seperti 1000 sholat di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian, ya, meskipun ini, ya, tidak ada dalil khusus, ya, namun para ulama salaf memahaminya demikian. Bahwasanya para ulama sepakat, ya, beribadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dilipat gandakannya di sini dari segi kualitas dan kuantitas. Yang jelas ini menyemangati kita untuk bisa banyak beramal soleh di kita sudah mau masuk pertengahan kedua bulan Ramadan, ya. Puncak-puncaknya nanti adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taib, ini amalan pertama yang ringan kata mu'alif, ya, dan mudah dilakukan khususnya di bulan Ramadan. Yaitu apa tadi? Berzikir. Nah, sekarang yang kedua, ya, kata mu'alif adalah al-jud, berderma, ya. Bi it'amit ta'am, dengan memberi makan orang miskin, memberi makan orang berpuasa, ya. Memberi makan orang yang berpuasa. Ini, ya, amalan yang asing mungkin di antara kita. Mungkin di antara santri-santri, ya,
sering jajanin temannya. Ya. Namun apakah diniatkan untuk beribadah, ya, dalam mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang perlu dilatih, perlu kita latih, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi yang namanya amal solih ini adalah sebuah amalan yang kita lakukan dalam rangka mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, di sini kata mu'alif, ya, beliau membawakan banyak dalil, ya, tentang keutamaan memberi makan. Memberi makan ini sebenarnya hukum asalnya mustahab, ya, disukai, baik di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan lebih ditekankan lagi, ya, lebih ditekankan lagi untuk dilakukan. Kenapa? Ya, karena kata mu'alif di sini, inna it'amat ta'am sya'nuhu azim fil Islam. Ya. Memberi makan ini kedudukannya sangat mulia, sangat agung di dalam Islam. Ya. Karena dengan memberi makan, makanan sebagai sumber kehidupan, ya, sumber kehidupan. Dan ketika seorang sedang berpuasa, ya, maka dia telah memberikan sumber kehidupan untuk orang yang sedang berpuasa. Ini yang menyebabkan kenapa lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan. Kemudian selain itu, dengan memberi makan, ini bisa membersihkan hati, bisa membersihkan jiwa, ya, dari sifat egois, ya, dari sifat tamak. Ya. Ini keutamaan memberi makan, terutama lagi di bulan Ramadan. Ya. Di sini mu'alif menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang yang memberi makan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan juga para tawanan. Kemudian ada sebuah hadis yang luar biasa, ya, dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul islami afdol, ya, wahai Rasulullah, amalan Islam apa yang paling afdol, yang paling mulia? Maka kata Nabi SAW, it'amut ta'am, memberi makan, ya, memberi makan, wa afsyus salam, dan menyebarkan salam, baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, ya. Nah, maka ini semua ikhwas sekalian, ya, dua amal solih yang mudah untuk dilakukan, ya, terutama di bulan Ramadan ini, dan pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Maka kita berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memperbanyak amal solih, terutama lagi di bulan Ramadan. Karena dalam hadis sebutkan, ya, bahwa Rasulullah SAW sangat sangat dermawan di bulan Ramadan ini, sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, dalam hadis, ya, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan dan yang lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril di malam hari, ya. Jibril bertemu dengan Nabi di kapan? Di malam hari, ya. Wa kana yalqahu kulla lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan Nabi SAW bertemu dengan Jibril di malam hari. Ini dalil, ya, dalil bahwasanya beribadah di bulan Ramadan di malam hari lebih afdol daripada di siang hari. Ya, bisa kita pahami ini. Tadi kata hadis di sini sebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kapan? Ketika bertemu dengan Jibril. Kapan bertemu dengan Jibril? Setiap malam, ya. Setiap malam yudarisul Quran. Maka beliau lebih dermawan lagi. Ini menunjukkan bersungguh-sungguh di dalam di malam Ramadan ini lebih utama, atau beramal di bulan Ramadan lebih utama daripada di siang harinya. Meskipun dua-duanya afdol, ya. Satu bulan keseluruhan ini afdol, namun lebih utama lagi di malam hari. Karena dalam hadis sebutkan lillahi utaqo minan nar wa dzalika kullalailah. Ya. Di bulan Ramadan setiap harinya ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, ya. Ya. Wa dzalika kullalailah, dan yang demikian itu setiap malam pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang singkat ini
menyemangati kita untuk bisa fastabiqul khairat, ya. Masih ada amalan-amalan yang lainnya, insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.